Live streaming di YouTube ini sampai sekarang 2 jam yang lalu, 20 jam yang lalu, 1 hari yang lalu selalu persoalan gak bisa live streaming. Bahkan dari 8 bulan yang lalu, pertanyaan utama saya tuh yang paling banyak itu masalah orang yang gak bisa live streaming. Makanya saya buat video solusi untuk kamu yang tidak bisa live streaming di YouTube. Ini. Nah, live streaming bahkan itu sudah menjadi persoalan dari 4 tahun yang lalu. Itu juga yang orang inginkan. Kenapa nggak bisa live streaming? Padahal live streaming itu simple banget. Untuk bisa live streaming di sebuah channel, itu simple banget. Bahkan sekarang lebih simple lagi untuk live streaming di HP daripada zaman dulu. Sekarang itu hanya minimal 50 subscriber. 50 aja kamu udah bisa live. Namun sampai sekarang bisa kawan-kawan lihat deretan pertanyaan yang masuk 2 hari yang lalu aja ini udah berapa banyak ini. Kenapa nggak bisa live? Kenapa tidak bisa live streaming? Kenapa nggak bisa live streaming? Kenapa nggak bisa live streaming? Semuanya nggak bisa live streaming. Upaya saya mencoba menunggu 3 minggu tapi tetap tidak bisa live streaming. Ini kalau kita coba ngeklik, kita lihat dari sobat bocah katanya, kenapa nggak bisa live streaming? Upaya saya menunggu 3 minggu tapi masih tetap tidak bisa live streaming. Ini saya kasih, kalau memang live streamingnya terkendala, karena kan dia bilang dia menunggu 3 minggu. Nah, ada kemungkinan dia udah pernah bisa live streaming, tapi menjadi tidak bisa. Makanya saya kasih solusi memulihkan akses live streaming. Dan gunakan langkah-langkah untuk bisa memecahkan persoalan live streamingnya. Tapi yang paling sering itu, orang yang baru mau live streaming. Nah, yang baru mau live streaming itu, dia selalu terkendala di apa? Bukan di persoalan kena live streamingnya. Jadi ada 2 ya pilihannya. Pertama itu baru mau live. Terus yang kedua, nggak bisa lagi. Nah, jadi yang ini yang baru mau, yang ini yang udah nggak bisa lagi. Ini kita harus bedakan dulu cuy. Ini beda. Jangan sampai kita mentreatment hal yang sama untuk 2 persoalan yang berbeda. Kalau yang baru mau live, itu pastikan 50 subscriber udah ada dan udah lewat 3 hari. Dan selain itu, pastikan fitur lanjutan dan lain-lain di channelnya itu udah diselesaikan semua. Oke? Kalau yang nggak bisa lagi, ini banyak juga. Salah satunya yang 2 jam yang lalu. Ini nggak bisa lagi. Nah, kalau kita ngeklik pertanyaannya, kita lihat. Ini dari Sobat Mochi. Tolong saya tidak bisa live katanya. Saya awalnya bisa live. Oke ya, berarti dia udah bisa live awalnya. Tapi kemarin live saya kena pelanggaran menunjukkan anak di bawah umur 13 tahun. Nah, bentuk pelanggarannya terkena ini nih. Tapi saya tidak menunjukkan anak di bawah 13 tahun sama sekali. Kenyataannya dia dalam videonya tidak menunjukkan. Tapi dia dikena teguran, cuy. Tolong bantuannya dan segera dibuka live-nya. Itu simple sekali. Jika live streaming Anda berhenti, periksa dashboard YouTube Studio. Lihat ada teguran atau tidak. Jika ada, selesaikan itu di dashboard YouTube Studio. Mana sini YouTube Studio di HP ini? Mana? Ini. Di dashboard channel di bagian sini akan muncul kalau ada teguran. Nah, itu bisa diklik itu yang nomor 1 cuy. Misalnya ada 1 dari berapa, 2 dari berapa. Itu bisa diklik lalu kita banding. Sesimpel itu. Nah, untuk yang belum live, belum pernah, kan ada juga yang belum pernah live. Nah, untuk yang belum pernah live, itu masuk di bagian bawah sini, di bagian setelan. Ini diklik di YouTube Studio Browser ya. Klik bagian setelan, lalu pilih bagian channel. Lalu pilih kelayakan fitur. Pastikan ini 3 fitur udah selesai.
dan 50 subscriber itu 50 sub itu udah lewat 4 hari lah di channel kita. Jangan baru sampai 50 sub kita udah bilang kenapa nggak bisa live streaming. Tunggu sampai 4 hari dulu cuy, baru kita ngecek lagi. Pada saat kita ngeklik mau live di aplikasi YouTube, nanti di situ ada lagi notifikasi butuh waktu 24 jam untuk menyiapkan. Nah, tinggal ditunggu aja. Nah, tapi kalau balik lagi ke yang persoalan dikena teguran kayak begini, itu harus diselesaikan cuy. Yang menjadi persoalan, ada juga yang, oke ya, ini kan terkena pelanggaran anak di bawah 13 tahun, tapi dia tidak menunjukkan anak di bawah 13 tahun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena biasanya masuk suara. Pada saat kita live, ada suara anak-anak. Nah, entah anak-anak sekitar masuk suaranya di dalam live kita, itu memicu teguran, cuy. Memicu teguran. Oke, kita banding terhadap teguran ini. Dan akhirnya kita diterima. Banding kita berhasil. Oke ya, berhasil banding. Begitu kita mau live, masih muncul live dibatasi karena adanya teguran. Lah, ini kan banding saya udah berhasil, kenapa bisa jadi tetap kayak begini? Solusinya ada dua. Kamu itu masuk di YouTube Studio, sini, lalu geser di ujung kanan atas. Tunggu. Ini kita tutup dulu. Bagaimana cara tutupnya ini? Oh, ini. Lalu kita geser di ujung kanan atas ini. Ini ada logo chat. Ini. Logo chat di YT Studio Browser. Ingat ya, yang browser. Ini diklik-klik logo chat ini. Lalu apa yang dilakukan? Kita kirimkan bukti bahwa banding kita itu udah diterima. Oke, banding kita udah diterima, kita kirim melalui chat ini di hari dan jam kerja ya. Oke cuy, di hari dan jam kerja. Setelah itu kita lihat apa responnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua ialah sobat cari. Nah, ini ada wilayah kosong, kita bisa nulis di sini cuy. Sobat cari di Twitter atau X @tim YouTube, lalu utarakan lagi hal tersebut. Bilang banding udah diterima. Banding udah diterima. Namun kenapa masih nggak bisa live? Ah, ya kan? Memang ada beberapa yang bisa langsung, tapi ada beberapa yang ya terpaksa lah kawan-kawan buatlah laporan melalui tim YouTube biar dicek. Kalau benar-benar bandingnya udah diterima ya, dan masih tetap nggak bisa live. Nah, udah dua cara yang saya berikan. Yang pertama yang chat melalui YouTube Studio. Yang kedua cari tim YouTube. Nah, oke. Ini dua dilakukan. Itu kalau bandingnya diterima. Terus persoalan lainnya lagi ialah yang selalu muncul gak bisa live streaming itu banyak benar. Tapi yang sebenarnya paling menjengkelkan ialah entah siapa yang mengajar untuk bertanya seperti begini ke komunitas. Ini nih. Kenapa nggak bisa melakukan live streaming? Aku udah coba berbicara dengan Google tapi nggak ada respon. Berbicara dengan Google. Ini gimana maksudnya berbicara dengan Google? Ini banyak banget yang menulis seperti ini. Bahkan kalau kita lihat yang di bawahnya lagi. Nah, coba kita cari lagi. Mana? Oh, ini strike copyright, tidak bisa live streaming. Ini contohnya.
Saya udah melakukan banding dan udah diterima banding, tapi saya belum bisa live streaming. Iya kan? Ini yang saya jelaskan barusan. Nah, kayak begitu caranya. Yang kayak begini saya mau live YouTube. Saya mau live. Mau live bagaimana maksudnya nih? Terus habis itu nggak bisa live streaming lagi. Nah, ini ciri-ciri mengalami kendala. Awalnya bisa live menjadi tidak bisa. Nah, terus habis itu ini live shopping. Saya nggak bisa live. Ini muncul lagi kan cuy. Saya udah nanya ke Google, tapi tidak direspon. Ini yang tahu bagaimana maksudnya ini bertanya ke Google dan tidak direspon, bisa tolong komen di bawah dari mana sumber ajaran ini. Ini saya cukup penasaran siapa yang mengajar untuk menulis tulisan seperti begini di komunitas YouTube Indonesia. Karena banyak yang menulis seperti begitu. Kayak begitu. Nah, ini contohnya menjangkau 50 subscriber. Dia tulis dia udah berapa? 70 subscriber ya. Udah menepati syarat. Tapi kenapa di sini masih tertulis 50? Iya, benar, itu butuh waktu. Begitu cuy, butuh waktu. Mohon sabar. Ini kan dia udah 55 subscriber. Tunggu sampai 3 hari. Lalu habis itu butuh 24 jam lagi untuk penyiapan. Itu udah bisa live habis itu. Oke cuy. Aduh, ini videonya udah kepanjangan, durasinya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.